Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya dari kelas 10 TKJ 2. Saya di sini akan menjelaskan sejarah tentang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi perang pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pertempuran besar terhadap pasukan sekutu tersebut bahkan juga menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh negeri. Memangnya apa latar belakang peristiwa tersebut dan bagaimana kronologisnya, berikut penjelasannya. Latar belakang dan kronologis pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya dilatar belakangi oleh pemerintah yang mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pengibaran bendera merah putih mulai 1 September 1945 di seluruh Indonesia. Lalu beberapa minggu kemudian, pada tanggal 15 September 1945, pasukan sekutu yang terdiri dari Inggris dan Belanda atau NICA mendarat di Indonesia dan tanggal 25 September sampai di kota Surabaya. Tujuan utama sekutu awalnya adalah membebaskan tawanan perang dan melucuti tentara Jepang atas kekalahannya pada sekutu di Dunia Perang II. Namun selain itu, tentara sekutu yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada Belanda sebagai negeri jajahan kolonial. Lalu karena kedatangan sekutu, terjadi pengibaran bendera Belanda merah putih biru di Hotel Yamato tanggal 18 September. Peristiwa tersebut menyulut kekesalan para pemuda. Yang lalu pada tanggal 19 September terjadi pertikaian antara menurunkan dan merobek bendera tersebut, sehingga menyisakan warna merah dan putih untuk dikibarkan kembali. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, terjadi banyak bentrok antara tentara sekutu dan pemuda Indonesia. Hingga pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Insiden tersebut pun merubah menjadi pertempuran besar yang banyak memakan korban jiwa dan dari kedua belah pihak, sehingga pada tanggal 29 Oktober dilakukannya gencatan senjata oleh pihak sekutu dan pihak Indonesia. Namun, pada tanggal 30 Oktober terjadi peristiwa puncak yang menyebabkan meletusnya pertempuran Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, sekitar jam 8 malam lebih 30 menit, mobil Buick yang dikendarai oleh Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Karena kesalahpahaman, terjadilah tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Insiden tersebut memicu amarah pihak Inggris kepada Indonesia dan berakibat pada keluarnya ultimatum pada 9 November 1945 oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manser, pengganti Malabi, yang berisi: 1. Seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. 3. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia mendatangani pernyataan menyerah tanpa. Dengan batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945 yang disebarkan dari pesawat-pesawat di seluruh kota Surabaya. Karena para pemimpin perjuangan, arek-arek Surabaya dan segenap rakyat tidak mengindahkan ancaman Inggris
maka terjadilah pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945. Pada pertempuran tersebut, rakyat Surabaya digerakkan oleh banyak tokoh-tokoh berpengaruh seperti Bung Tomo yang dengan membangkitkan semangat para pemuda dengan semboyan merdeka atau mati. Lalu ada juga tokoh dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya, juga mengerahkan santri-santri dan masyarakat Surabaya untuk melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur, dan pertempuran ini mencapai batas waktu sekitar 3 minggu. Akhir dan dampak peristiwa pertempuran Surabaya. Pertempuran selama 3 minggu ini menelan korban nyawa hingga ribuan jiwa dari kedua belah pihak. Bumi Surabaya pun hancur lebur. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas. Sedangkan korban jiwa dari pasukan sekutu sejumlah 600 sampai 2.000 orang. Selain itu, 200.000 orang dari rakyat sipil terpaksa mengungsi dari kota Surabaya ke daerah-daerah aman untuk menghindari perang tersebut. Pertempuran Surabaya juga menggerakkan semangat perlawanan rakyat di seluruh Indonesia kepada sekutu. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 itu pun ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1969 pada 16 Desember 1959. Lalu untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dibangunnya Tugu Pahlawan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952. Daftar tokoh dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. 1. Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suwerjo adalah Gubernur Jawa Timur yang menjadi pencetus pertempuran Surabaya 10 November 1945. Menurut keterangan pegiat sejarah Surabaya Kuncarsono, Gubernur Suryo menjadi tokoh pertempuran Surabaya yang paling sibuk. Selama pertempuran Surabaya berlangsung, Gubernur Suryo melakukan komunikasi intens untuk meminta pertolongan pada pemimpin negeri seperti Bung Karno dan Bung Hatta, terutama ketika Inggris mengeluarkan 10 November 1945. Pada 9 November pukul 11 malam, Gubernur yang kerap disapa Raden Suryo ini juga membacakan keputusan akan menghadapi sekutu hingga titik darah penghabisan. Pidato tersebut kemudian dikenal dengan Komando Kramat. 2. Bung Tomo. Salah satu tokoh paling penting dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 adalah Bung Tomo. Kala itu pidato Bung Tomo berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan para penjajah. 3. Maijen Sungkono. Maijen Sungkono adalah Komandan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang memimpin langsung pertempuran di seluruh kota Surabaya. Maijen Sungkono juga terus menyerukan dan berteriak-teriak memberi komando lewat radio malam memimpin pertempuran. Muhammad Mangendiprodjo. Maijen TKR HR Muhammad Mangendiprodjo adalah pimpinan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang berperan penting dalam pertempuran Surabaya.
Seperti dilansir situs resmi DPAD Jogja, HR Muhammad Mongendiprojo berperan sebagai wakil Indonesia dalam kontak biro dengan pasukan Inggris di Surabaya. Mongendiprojo juga sempat membahayakan nyawanya untuk mencegah pasukan Inggris yang menduduki gedung Bank International. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pelopor persatuan umat dan tokoh modernisasi pesantren. Perannya dalam pertempuran Surabaya berawal dari fakta resolusi jihad yang dicetuskan pada 22 Oktober 1945. Fakta itu berisi kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian memperkuat perjuangan dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.